Apakah Putri Duyung itu benar-benar ada? Ya, beberapa legenda banyak yang memberi catatan akan keberadaannya. Masih sekedar desa-desus? Boleh percaya, boleh tidak. Putri Duyung atau The Mermaid masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sebab tak sepenuhnya sepakat kisahnya hanya sekedar dongeng dan hayalan belaka. Pada berbagai belahan dunia, ada banyak versi tentang keberadaan makhluk tersebut. Ada yang menggambarkan sosoknya seperti putri cantik yang separuh tubuhnya adalah ikan. Ada pula yang melukiskan Putri Duyung sebagai makhluk dengan rupa yang buruk dan pengganggu. Jika seorang pelaut atau kapal tak sengaja bertemu dengannya, itu bisa jadi alamat sial. Karena makhluk Putri Duyung kerap risih dan murka jika bertemu dengan orang asing. Makanya, makhluk itu kerap dikaitkan dengan peristiwa alam seperti banjir, badai, dan kapal karam. Kisah Putri Duyung pertama ditemukan di Assyria. Kisahnya mengenai Dewi Atargatis yang jatuh hati kepada seorang gembala, namun terbunuh olehnya. Lantaran malu, Atargatis menceburkan diri ke laut dan merubah dirinya menjadi ikan. Karena kecantikan sang dewi, hanya separuh tubuhnya yang berubah menyerupai ikan. Atargatis pun dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan manusia. Wujudnya mirip dengan dewa Ea dari Babilonia. Legenda Yunani yang menerangkan Putri Duyung berasal dari keluarga Alexander Agung. Diriwayatkan bahwasanya adik Alexander, Thessalonike, berubah menjadi duyung setelah kematiannya. Di media sosial, di kanal YouTube, keberadaan makhluk Putri Duyung masih menjadi perbincangan. Beberapa jejak akan keberadaannya diklaim telah dibuktikan. Beberapa peninggalan makhluk itu juga kerap dijadikan bukti akan eksistensinya. Kisah pertemuan Putri Duyung dengan manusia juga dibukukan dalam catatan perjalanan Christopher Columbus. Dalam jurnalnya dia menuliskan bahwa dirinya melihat 3 Putri Duyung tengah melintasi perairan Karibia. Putri Duyung di kitab para ulama. Penjelasan tentang makhluk laut menyerupai Putri Duyung juga terangkum dalam beberapa kitab. Kitab Ajuiba Az-Zurqani, Kitab Hasyia Al-Bujairimi, Kitab Haya Al-Hayawan, dan beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan. Kitab Ajiba Az-Zarqani adalah kitab yang berisi jawaban-jawaban Az-Zarqani. Az-Zarqani sendiri merupakan ulama besar bermazhab Maliki dan hidup hingga wafat di Kairo. Kitab Hasyia Al-Bujairimi atau nama lengkapnya Tuhfa Al-Habib ala Syarah Al-Khatib, yaitu kitab yang menguraikan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Syekh As-Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Asy-Syafi'i atau dikenal dengan nama Imam Bujairimi. Kitab Ajuiba Az-Zarqani menerangkan istilah Putri Duyung disebut dengan Atmiyatul Bahr atau peri laut. Dalam kitab Hasyia Al-Bujairimi disebut dengan Banatur Rum. Dalam kitab Haya Al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma, serta Syekhul Bahr untuk yang jantannya, dan Syekh Fauzan menyebutnya Hurriyah. Dalam kitab Hasyia Bujairimi jilid 4 halaman 230, Ar-Rawayani Asy-Syafi'i bercerita tentang para pelaut. Bahwasanya beliau Ar-Rawayani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Dalam kitab Haya Al-Hayawan dikatakan manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Kazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan sesungguhnya di Laut Syam, di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bahar. Jika dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Mengenai fisik, ceritanya Putri Duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan cantik. Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hasyia. Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut.